Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Shalom semuanya, sahabat IM. Wah, senang ya bisa ketemu lagi saat ini. Dalam kesempatan ini kita para penatua mau share tentang esensi komunitas ya. Karena memang dalam situasi kayak begini, di saat kita tidak bisa lagi beribadah seperti yang lain, untuk datang ke satu gedung, nah bagaimana peran komunitas dalam situasi seperti ini? Ya mungkin saat ini Koniko dulu mungkin ya bisa share tentang bagaimana sih komunitas yang seharusnya terjadi dalam situasi seperti ini. Ya, komunitas itu yang pasti bukan hanya sekedar kumpulan orang ya. Mereka kelompok-kelompok banyak lah di dunia ini juga, orang punya kelompok, punya golongan. Tapi seperti apa sih sebenarnya yang Tuhan mau? Nah, di dalam Efesus pasal keempat ayat 16 dibilang begini, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Mereka bertumbuh dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa komunitas itu gambarannya seperti konsep tubuh. Di mana tubuh itu punya banyak anggota, tapi mereka tuh saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena banyak orang berkomunitas punya kepentingan pribadi, mereka datang ingin memperoleh sesuatu. Itu bukan komunitas yang Tuhan mau. Komunitas yang Tuhan mau adalah orang yang bergabung dari komunitas. Di komunitas itu mereka sebenarnya bisa memberi, saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lain supaya tubuh ini bisa berfungsi, akhirnya bisa jadi berkat. Sebagaimana tubuh ya, tubuh yang sangat berbeda-beda dengan fungsi berbeda-beda, tapi mereka boleh melakukan tujuan yang sama. Yes. Dari Kodiki gimana? Komunitas itu adalah sebuah tempat di mana kita bisa mengalami karya Tuhan. Lebih cepat mengalami karya Tuhan menurut saya. Komunitas yang tepat justru akan semakin lebih cepat kita mengalami karya Tuhan. Sebaliknya kalau komunitas yang tidak tepat, kita tidak akan melihat karya Tuhan. Dan kalau tadi Koniko sudah percaya kita, cukup saja percaya ada di Alkitab. Karena orang lumpuh yang di bawah itu, atau semua cuma saya reminder saja lah, itu inspirasi sekali. Orang lumpuh itu sudah tidak ada harapan, orang lumpuh itu sudah tidak ada keinginan untuk sembuh. Saya tidak tahu, nggak diceritakan. Tapi bagaimana komunitas yang punya hati untuk memberi pengharapan, memberi support, dan singkat kita tahu ternyata sembuh orang lumpuh itu, tapi amazing. Yesus ngomong begini satu, orang lumpuh ini sembuh bukan karena iman orang lumpuh ini, tapi iman siapa? Iman mereka itu ya. Jadi saya percaya kalau kita masuk dalam kondisi yang tepat, kita akan digiring, terbawa untuk mengalami karya Tuhan dan tentunya pasti berhasil. Wow. Biasa, tambah seru nih. Kalau Kodiki sendiri gimana pengalaman selama ini dalam berkomunitas ya? Iya, memang komunitas itu nggak bicara program, nggak bicara jumlah pertemuan, tapi sebuah kehidupan yang dibangun di dalamnya. Itu yang jauh lebih penting dari semua acara-acara yang dibangun. Kehidupan satu dengan lain, saling mengenal, bukan hanya mengenal permukaan, tapi di dalam, sehingga tahu kebutuhan apa, sehingga tadi kita harus bertumbuh bersama itu benar-benar real kehidupan, bukan hanya bertumbuh dalam firman, itu penting, tapi dalam real bagaimana kita mempraktekkan firman di dalam komunitas. Nah, itu yang harus kita bangun dalam komunitas yang kita ada. Wah, luar biasa ya. Dalam situasi seperti ini tentu kita juga banyak melihat ada sesuatu hal yang mulai dibangun Tuhan dalam kehidupan bergereja ya, bahwa akhirnya setiap kita tidak lagi mengandalkan untuk datang ke sebuah gedung gereja untuk beribadah, tapi di sini justru Tuhan sedang membangkitkan prinsip-prinsip berkomunitas yang harus sama-sama kita hidupi.
hal apa sih yang bisa kita saksikan tentang bagaimana dalam berkomunitas ini tuh bisa membangun hidup seseorang? Ada contoh story-nya nggak? Success story-nya? Mungkin pernah ngalamin saya lagi down banget, ternyata teman komunitas mengangkat kita, gitu. Gimana? Ada kisah-kisah yang bisa diceritakan gitu? Dari mukanya banyak sudah. Ya sebenarnya yang saya lihat sih sekarang yang dikerjakan oleh komunitas pelajarmu mulai itu dengan kondisi beberapa anak-anak di komunitas yang sedang jauh dalam hal keuangan, pekerjaan mereka sedang kesulitan, bahkan untuk makan pun sulit. Kita lihat betapa ya bukan dibuat-buat, tapi ini memang sebuah kasih yang memang ada dalam komunitas yang akhirnya kita lihat kita bisa memberkati banyak orang-orang di komunitas dengan 5 roti. Kemarin itu ya, terus berjalan kan? Berjalan sampai hari ini dan ditambahkan terus. Ini merupakan sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang real. Ya, di luar di dalam komunitas. Wah, saya kemarin ini sempat ada satu anggota komunitas bilang gitu. Aduh, kok saya baru tahu dalam situasi ini saya ternyata tuh disadarkan Tuhan bahwa saya hidup dan berada di komunitas yang benar. Kenapa? Karena selama ini saya nggak pernah melihat apa sih peran komunitas dalam hidup saya. Tapi ketika dalam kekurangan dan kemarin dikirimkan bantuan food for family itu, wow, itu tuh benar-benar memberikan satu keyakinan bahwa itulah komunitas. Keren banget ya, real banget ya. Gimana ada ini lagi nggak? Maksudnya kisah-kisah yang menarik dari gerakan yang kemarin komunitas kita lakukan ya, World for Family itu yang kalau diberikan. Dari mukanya mungkin sudah. Ya, kita sih hanya belajar gini, praktekkan kasih Kristus dalam sebuah tindakan nyata. Ya. Itu yang lebih penting gereja yang dikerjakan, komunitas kerjakan. Jangan hanya sekedar lip service, jangan hanya sekedar ritualitas, formalitas, tapi kita praktek langsung aja apa yang kita bisa kerjakan. Nggak perlu gede, nggak perlu hal yang spektakuler, yang sederhana itu yang dibutuhkan. Wow, wah luar biasa ya. Mungkin sebelum kita closing, kalau Diki mungkin ada mau sampaikan sesuatu. Saya sangat diberkati begini. Seringkali kita berpikir untuk orang tua. Ya. Itu bagus, itu hati Yesus kan. Tapi karena fokus ke orang tua, kita lupa orang sendiri. Tapi dalam kegiatan kita lakukan 5 roti kegiatan ini, bukan kita tidak bergerak keluar, tapi izin juga berbahasa saya. Ternyata dia memperhatikan orang-orang yang punya hati, punya waktu yang habis-habisan untuk sama-sama bergerak di pergerakan pemulihan. Jadi kita sangat bisa perhatikan mereka, bukan egois, tetapi lebih memperhatikan kalau istilah Yerusalem. Kemudian kita keluar. Kalau hanya Yerusalem tidak keluar itu egois, tapi kalau Yerusalem dulu terus keluar itu hati Yesus. Wow, mantap. Saya ingatin ada satu ayat firman Tuhan bilang begini dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 5. Ini menggambarkan tentang bagaimana Musa diminta Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dari satu tempat ke tempat yang lain, keluar dari Mesir. Dan yang menarik adalah ketika ada di Meribah. Di sini digambarkan, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemah mereka di sana di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Wah, ayat ini tuh menarik. Tuhan menyuruh mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi di tempat yang Tuhan suruh itu tidak ada mata air. Wah, luar biasa. Saya kira begini, di saat itulah akhirnya bangsa Israel mulai kelihatan ada sesuatu yang masih menguasai hatinya. Mereka mulai merindukan Mesir lagi. Mereka bilang, kenapa lu Musa bawa gua ke sini, lu pengen gua mati di sini, lebih baik di Mesir katanya. Wah, dari situ itu mengungkapkan tentang apa sih yang mengisi hati bangsa Israel saat ini. Padahal kita lihat di dalam situasi itu Tuhan mau mencukupkan apa yang bangsa Israel perlukan dengan cara yang ajaib. Di situ Tuhan minta Musa mengumpulkan para tua-tua dan suruh bawa tongkat. Ketukan itu ke batu dan keluar air di sana. Nah, ini yang menjadi menarik buat saya ketika gini. COVID ini membuat sepertinya kita masuk dalam satu keadaan yang
tidak punya jawaban atas segala sesuatu. Tetapi dalam situasi ini sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan agendanya. Setuju. Tuhan sedang mengerjakan agendanya dan kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan mulai membangun ulang apa yang perlu dibangun dalam kehidupan kita. Yes. Siapa tahu dalam keadaan selama ini kita berpikir masih mencintai Mesir kita, dan di masa-masa ini kita akan melihat tangan Tuhan yang mencukupkan. Wow, keren. Saya pikir dalam kesempatan ini kita mulai kami semua mendorong untuk setiap Yes. kita belajar menghidupi komunitas yang sesungguhnya itu. Yes. Dan di situ kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan menolong kita dengan cara yang ajaib. Wow, luar biasa. Berbahagia orang